Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke pembahasan meme coins dan pada hari ini roster kita adalah PP, WIF, dan Shiba Inu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain dari itu, gua harus disclaim juga bahwa kalau gua pribadi ya, ini pandangan gua pribadi ya. Untuk meme coins itu adalah peluang jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek kebayang lah ya. Setup posisi futures, buka posisi long, ya kita swing trade beberapa hari antara kena TP atau ya kita cut loss gitu, as easy as that. Itu short term ya. Dan cenderung lebih ke futures itu untuk short term ya. Nah, untuk medium term apa? Untuk medium term ini adalah jadi kita hold sampai cycle ini beres. Jadi nggak dibawa ke cycle selanjutnya. Kenapa? Karena gini, kalau gue pribadi pun, altcoins pun nggak semua gue bawa ke cycle selanjutnya. Karena menurut gue secara risk reward ratio-nya nggak menarik. Begitu, karena kecenderungannya ya udah 2 cycle kita itu dapat masa-masa QT dulu. Nah, di masa-masa QT itu ya lu buat coba sendiri deh ya, lihat berapa parah drawdown dari altcoins. Apalagi memes ya. Kayak ambil contoh aja, the blue chip of meme coins, yaitu si Doge ya. Doge itu di harga running sekarang saja ya, itu masih minus berapa persen nih? Minus 85 persenan. Begitu. Jadi ya kalau menurut gua secara risk reward ratio-nya nggak menarik untuk kita hold ya. Jadi kita berpikirnya tuh nggak kayak BTC. BTC kita bisa hold 10 tahun kita tutup mata. Itu bisa. Tapi kalau meme coins nggak, itu bukan tipe investasi yang seperti itu. Nah, jadi kalau gua pribadi lebih suka ya kalau BTC di treat sebagai BTC, Ethereum sebagai Ethereum, Alt sebagai Alts, dan meme coins sebagai meme coins gitu. Jangan sampai kita mau kemakan dengan kemakan dengan kata-kata marketing begitu ya. Kata-kata marketing apa sih? Kayak contoh di cycle kemarin tuh paling sering adalah, dan bahkan udah mulai sedikit keulang nih di cycle ini ya. Jangan sampai mau kemakan kata-kata kita komunitas kuat. Kalau nggak ada yang jual, kita semua profit. Itu adalah kata-kata manis yang paling terbukti tidak manis ujung-ujungnya ya. Berapa banyak ya meme coins di cycle-cycle yang sebelumnya menjanjikan hal yang sama, komunitas kuat, bla bla bla. Nah, ujung-ujungnya apa? Hancur begitu. Jadi boleh nggak profit dari meme coins? Boleh banget. Gua pribadi belasan ribu persen itu sudah terjadi ya di porto gua gara-gara ya spesifiknya porto memes ya. Ya karena memang meme coins gila kalau lagi ngepam. Tapi ya jangan sampai mau nikah, jangan sampai mau kawin gitu ya. Kalau mau kawin sama BTC aja gitu. BTC Ethereum lah mungkin yang masih paling oke. Beberapa alts lain pun masih tanda tanya begitu, apalagi memes gitu. Jadi ya gue harus ngomong itu di depan. Jadi profit boleh banget. Kayak contoh PP. PP itu untung berapa persen ya? Berapa ribu persen? Kita bisa lihat di sini ya. Kita udah bahas TP itu 3 kali. TP pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Kalau berdasarkan SOP gue berarti 5%, 10%, 20%. Begitu. Buat lo yang sudah akumulasi dari kita bahas di Februari ya, awal tahun 2024, ya lu tuh udah profit sampai bahkan sampai detik ini aja gitu ya, masih 800%. Kalau sampai ke all time high-nya itu mencapai 1700%-an begitu. Nah, kalau lu sudah TP ya lu udah seneng, lu udah happy gitu. Kenapa? Karena lu udah gak ada resiko. Begitu. Jadi itu yang penting, lu harus tahu ya meme coins tuh sifatnya seperti apa, nggak seperti Bitcoin. Dan apalagi kalau sampai ada orang yang nge-sales ngomong bahwa wah meme coins kita akan mengalahkan BTC, hati-hati, jangan gampang percaya sama yang kayak begitu ya. Oke, takut kepanjangan, langsung aja kita masuk. Yang pertama adalah ke PP. Untuk PP ini kita bisa lihat kondisinya itu di daily dia sebenarnya sedikit overbought ya, sedikit overbought dari tanggal 24 Agustus, tetapi tanggal 25 kemarin mulai masuk lagi nih. Nah, tapi yang menyebalkan adalah dia nggak retest kedua nih. Aduh, kalau retest 2 kita udah dapat posisi short dan kena target TP di hari yang sama. Tapi nggak kena, faktanya ya sudah. Artinya memang belum rezeki ya. Nah, jadi untuk sekarang mungkin kita bisa limitnya posisi long karena kemarin sudah terjadi retest pertama di 0,000882. Nah, jadi kalau terjadi retest kedua di sini kita bisa buka posisi long dan target TP kita bisa di MA50. Kalau lu mau lebih konservatif sedikit, boleh di Bollinger Band, boleh juga sih di angka 0,000948 begitu ya. Nah, itu untuk posisi futuresnya ya. Untuk posisi spotnya di 0,000882 dan di MA200 ya.
EMA20 juga boleh lah untuk yang ketiga di angka 0,000814 ya. Oke, next kita akan geser ke Wave ya, si Doc Wave Hat. Jadi untuk Doc Wave Hat ini dia ini ya, dia gagal untuk retest sebagai support. Jadi kemarin atau ya lebih tepatnya jam 7 pagi tadi ya, itu di liquidation dibuat dari M50. Maka dari itu ya kita nggak bisa buka posisi long ya. Jadi ya mungkin kita harus tunggu lagi besok. Kalau besok di liquidation masih di bawah dari M50, maka kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi short kita di EMA 50 dan target TP kita bisa di EMA 20 atau kalau mau sedikit lebih konservatif boleh di struktur sini ya di 1,727. Ini boleh buat target TP tapi kalau untuk akumulasi kayaknya kurang lah menurut gua. Jadi ya buat target TP aja ya. Nah, untuk posisi spotnya, buy limitnya itu di EMA 20 atau di 1,62 yaitu struktur ya, dekat-dekat lah. Buy limit kedua di 138 dan ketiga di 1,26 begitu ya. Itu untuk posisi spot dan futures dari Wave. Next ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu sayangnya juga kemarin waktu ke MA50 tuh ya dari hari pertama aja di tanggal 24 aja udah tembus gitu. Jadi bukan setup posisi short ini ya karena jebol. Jadi untuk posisi futuresnya kita hold dulu aja karena nanggung ya. Untuk posisi spotnya di EMA 20 di 0,001397. Lalu yang kedua itu di 0,001339 dan di 0,001290 begitu ya. Itu untuk PP, WIF dan Shiba Inu. Nah, selanjutnya untuk pre-sale ya. Meme coins juga dan ada 3 di sini ya. Ada Play Doge, ada juga Crypto All Stars dan juga PP Unchained. Nah, ini kalau gue pribadi tiga-tiganya gue anggap sebagai pure meme coins ya. Ya walaupun di sini PP yang PP Unchained ini rencananya akan ada blockchain sendiri begitu ya. Lalu kalau yang si All Star ini katanya kedepannya bisa staking berbagai macam meme coins di dalam si ekosistem dia, dan yang Play Doge ini kedepannya akan ada play to earn. Nah, tetapi kalau gue pribadi sih selama dia masih belum ada benar-benar kita bisa pakai ya pure meme coins saja menurut gue begitu. Dan kalau meme coins otomatis kita tahu ya yang paling penting yang paling penting adalah hype begitu. Kalau ada hype-nya itu ada bensin gitu ya. Nah, untuk pre-sale gue harus ingatkan lagi, secara resiko cenderung akan lebih besar begitu ya. Kenapa? Karena resiko market cap, lo bisa lihat sendiri di sini, market cap baru sekitar 6,3 juta USD. Nah, kalau lo bandingin Dogecoin aja yang gua nggak sarankan untuk ke cycle selanjutnya gitu. Maksudnya kalau udah beli gitu ya, gua nggak sarankan untuk lu hold sampai cycle selanjutnya aja. Itu 15 miliar. Miliar loh ya. Ini 6 juta mana ini malah belum. Untuk yang Crypto All Star baru ratusan ribu ya. PP Unchained baru sekitar 10 juta. Nah, jadi ya otomatis secara risiko cenderung lebih tinggi. Nah, cara mitigasi resikonya gimana? Ya, gampang. Jangan terlalu gede alokasinya begitu. Kalau gue pribadi sih menyarankan jangan sampai lebih dari 5%. Dan semua ya. Soalnya masih ada yang mikir, "Oke, Bang, berarti 5% Play Doge, 5% All Star, 5%." Enggak, bukan. 5% semua. Jadi misalkan lu punya duit 100 juta nih, ya porto spot lu. BTC misalkan BTC 70 ya. Ethereum 10%. Nah, sisanya nih ya, sisanya altcoins-nya. Nah, 5% aja maksimum di pre-sale. Begitu. Supaya apa ya? Ya resiko tadi yang gue bahas, mitigasinya ya, aset yang resikonya tinggi jangan gede-gede di porto spotnya begitu ya. Dan sisanya sih mungkin ya lebih kayak lu harus jujur ke diri sendiri begitu, karena kalau waktu udah ngepam sih ya udah banyak cerita ya. Kayak dari cycle kemarin juga contohnya ada tuh dulu salah satu subscriber gua yang zaman di Buff Doge gitu ya, dan ya ada beberapa lah ya. Gue ingat banget ada yang ngomong gini, "Wah, Bang, gua tuh sebenarnya udah untung gede, Bang. Untung gede pokoknya. Tapi ya namanya juga nafsu ya, Bang ya." Terus lagi-lagi di grupnya itu loh, di grup Telegramnya mereka tuh ya, para komunitas-komunitas kuat itu sering kali ya toxic jujurnya ya. Ya kayak zaman dulu tuh, zaman Buff Doge itu dulu YouTube gue sampai error. Kenapa? Karena video gue dikirim ke Telegram, gue disuruh diserang gitu. YouTube channel gue serang katanya ini ngevat gimana? Padahal data gitu ya. Jadi Buff Doge itu zaman dulu ya, buat lo yang nggak tahu ceritanya, itu basically tim devnya narik liquidity. Ketahuan, menyebarlah di Twitter. Nah, di Indonesia luar biasanya apa? Sangat-sangat percaya sekali ke tim dev, malah beli lagi, udah beli lagi, ujung-ujungnya apa? Rakpo. Nah gitu, jadi kita tuh harus pakai data dan fakta gitu. Profit boleh nggak? Boleh banget ya. PP kita di cycle ini aja
nggak usah jauh-jauh, baru dari 2024 nih kita bahas nih waktu dia koreksi nih ya. Ini kan ada struktur nih ya. Struktur, kita bahas koreksi di sini nih. Pertimbangkan untuk akumulasi kalau yang suka meme coins. Nah, buat yang akumulasi dari sini, ya lu udah tahu kan untungnya berapa. Tadi gue udah bahas di depan kan. Itu kalau sampai ke all time high-nya tuh 1700%. Sekarang udah minus gede aja, masih untung 800%-an. Nah, buat lu yang sudah ikutan TP bareng-bareng sesuai dengan pembahasan kita, TP 5% di sini, 10% di sini, 20% di sini, ya udah kenyang, modal udah beres, udah ada profit. Begitu. Nah, jadi intinya gitu, boleh banget main meme coins gitu ya, boleh. Tapi ya, lu harus treatnya as a meme coin. Jangan lu mimpi di siang bolong berpikir bahwa nanti gua akan kayak kalau contoh zaman dulu tuh Dogecoin milioner ya. Wah, semua duit dia nih masukin sampai ngutang buat beli Doge, dan sekarang kaya. Ya itu satu yang berhasil. Yang gagalnya berapa banyak? Itu yang disebut sebagai survivorship bias. Kita cuma ngeliat orang yang survive. Begitu. Kita misalkan ngelihat dokumenter orang yang survive dari Holocaust gitu ya. Ya banyaknya nggak survive. Nah sama, jangan sampai kita berharap mukjizat dan semuanya kita pertaruhkan di situ. Nggak bisa kalau kayak begitu ya. Itu jatuhnya jadi bukan investor tapi penjudi. Begitu. Jadi hati-hati di situ ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya balik lagi ke jaga resiko ya. Jaga resiko dulu nomor satu ya. Jaga resiko, profit ngikut. Begitu. Bahkan untuk meme coins pun sama. Lu jaga resiko jadi profit. Begitu. Waktunya TP ya TP. Gitu. Jangan kebawa emosi. Semuanya harus pakai kepala dingin gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Overall sih ya minus masih lebih gede lah kecenderungannya dibandingkan dengan alts ya, walaupun mungkin 1-2 enggak lah. Tapi secara garis besarnya masih seperti itu. Nah, maka dari itu ya disesuaikan lagi secara portofolionya ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.